Ada sebuah anggapan bahwa bahasa itu seperti pisau, lengkapnya sebagai berikut. Language is like a knife, the more you sharpen it is, the more sharper it is. Bahasa itu seperti pisau, semakin Anda mengasahnya, semakin tajam itu. Namun, dalam mengasah pisau pun ada caranya. Begitu juga dalam mempelajari atau mengajarkan bahasa Indonesia. Nah, pada episode kali ini, channel Pesan Guru akan membagikan 5 cara untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Cara-cara tersebut katakanlah sebagai intuitif dari seorang guru. 1. Menerka maksud dari sebuah kata-kata bijak. Menerka maksud dari sebuah kata-kata bijak dapat membekali proses berpikir siswa yang sifatnya mandiri. Selain itu, pada cara ini, logika dari masing-masing siswa akan tampak jelas. Cara ini dapat dilakukan pada setiap jam pelajaran bahasa Indonesia. Dan yang lebih penting, tidak memakan waktu yang banyak. Namun, cara ini harus dilakukan secara konsisten. Boleh ditulis, boleh juga dilisankan, tapi channel Pesan Guru menyarankan agar cara ini dilisankan. Anggap saja cara ini juga dapat melatih mental dan alat artikulator siswa. Untuk permulaan, boleh mencoba memberikan tantangan berikut. Terkalah maksud dari pernyataan berikut ini. Ketika orang kaya merampok orang miskin, itu disebut dengan bisnis, tapi ketika orang miskin merampok orang kaya, itu disebut kejahatan. 2. Memaparkan cerita inspiratif. Dalam cerita inspiratif, tujuan utama si penulis adalah untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, misalnya nilai moral. Cerita inspiratif ini, bila dipaparkan secara rutin, dapat memberikan sugesti yang positif bagi yang mendengarkannya. Pada cara kedua ini, ternyata dapat meningkatkan daya simak siswa. Selain itu, dapat meningkatkan cara berkomunikasi siswa. Prosedur untuk melakukan cara ini dapat dilakukan sebagai berikut. Guru memaparkan cerita inspiratif yang singkat. Setelahnya, guru meminta siswa menyimpulkannya, namun kesimpulannya harus dalam bentuk kata-kata bijak. Supaya siswa merasa dihargai kinerjanya, setelah mereka selesai, boleh diambil beberapa sampel untuk dibacakan. 3. Bedah kamus. Di lingkungan sekolah yang membolehkan siswanya membawa smartphone akan lebih memudahkan untuk melakukan cara ketiga ini. Sementara untuk lingkungan sekolah yang tidak membolehkan membawa smartphone, berarti harus menyediakan kamus berbentuk hard copy. Prosedur untuk bedah kamus kurang lebih sebagai berikut. Siswa diminta mencari 5 istilah asing atau istilah khusus di setiap jam pelajaran, atau bisa juga guru yang menyediakan istilah asing tersebut, lalu meminta siswa mencari maknanya. Jika sudah ditemukan, tahap berikutnya yaitu siswa membuat kalimat, namun bukan kalimat tunggal, melainkan kalimat majemuk. Pada cara ini, siswa akan kaya dengan diksi. Tentunya semakin kaya diksi, maka akan memudahkan siswa dalam pembelajaran berbasis metode diskusi. Barangkali kita sering menemukan seorang siswa yang bertanya, namun bukan tentang materi yang dibahas dalam diskusi, melainkan penggunaan diksi yang dipergunakan dalam diskusi. 4. Proyek siswa. Proyek siswa ini dikhususkan untuk memfasilitasi imajinasi supaya fungsi otak kanannya meningkat. Proyek dapat berupa karya tulis sastra ataupun non-sastra. Namun, channel Pesan Guru menyarankan agar siswa digiring pada karya tulis sastra. Boleh berbentuk cerita pendek, puisi, atau novel. Proyek siswa ini dapat dilakukan dengan durasi waktu sekitar 5 sampai dengan 10 menit per jam pelajaran. Harap diingat, proyek siswa ini merupakan proyek jangka panjang. Di sisi lain, proyek ini pun dapat dijadikan sebagai dokumentasi kumpulan karya siswa pada setiap angkatannya. Dan bila ada materi sastra, maka dapat dijadikan sebagai contoh bacaan. 5. Konsistensi literasi. Banyak kasus bahwa pelaksanaan program literasi tidak efektif. Bagaimana solusinya? Begini, solusi dapat dilakukan dengan cara pihak sekolah menargetkan tuntutan tamat baca buku per minggunya. Buku yang harus ditamatkan siswa dipilih saja, misalnya buku tentang kuliner di Indonesia atau yang lainnya. Yang penting bukunya harus sesuai usia siswa. Pada cara ini, tentunya pihak sekolah harus sering menyediakan buku baru setiap minggunya. Bila dirasa berat, maka dapat menargetkan tamat baca buku per semester, misalnya menargetkan 5 sampai dengan 10 judul buku. Bagaimana saat melaporkan hasil bacaan siswa?
Justru di sini permasalahannya. Waktu pembelajaran siswa sangat panjang, artinya mereka tidak memiliki waktu untuk membaca buku. Untuk menamatkan membaca satu buku saja terasa sangat sulit. Apakah tidak ada solusi untuk permasalahan ini? Dikatakan bahwa ada sebuah metode baca 30 menit per hari. Nah, metode baca ini dapat disisipkan di setiap harinya. Dengan kata lain, harus ada kerjasama antara guru mata pelajaran supaya membagi-bagi waktunya. Itulah 5 cara untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia.